Halo teman-teman, lama saya tidak buat konten yang video panjang ya. Jadi biasanya hanya buat video pendek. Sebelum-sebelumnya ada buat video panjang, tapi karena sibuk jadi kebanyakan buat video pendek. Nah ini kali ini saya mau merekam hasil belanjaan saya pagi ini. Hari ini hari Minggu, jadi saya punya waktu untuk ke pasar belanja. Nah kita rencana mau buat meal plan. Jadi ini yang kita beli. Nah ini ada tahu ini biasanya kita goreng pakai tepung, kayak tepung sajiku gitu ya, atau merek lain juga enak. Ini cabai rawit, karena cabai merah lagi mahal kita nggak beli cabai merah, kita beli cabai rawit. Ini bayam Brazil namanya, jadi seperti bayam tapi dia lebih kecil-kecil ya. Sebungkus bayam Brazil ini segini, ini 10.000 teman-teman. Ini kacang merah, biasanya kita sup tanpa apa-apa ya, jadi dimasak pakai air bening aja. Nah dia enak, nanti kuahnya jadi merah. Nah ini jamur sineji atau jamur apa namanya. Nah ini apa namanya, buncis. Ini petai, brokoli kita cuma beli sedikit karena banyak sekali jenis makanan yang kita beli, jenis sayuran kita beli hari ini, jadi kita nggak beli banyak-banyak, takut mubazir, nggak terhabiskan. Ini tempenya gede teman-teman, jadi satu potong ini 12.000, tapi bisa masak beberapa hari. Ini juga terong ungu. Nah ini namanya jagung baby ya, mudanya jagung. Jadi bisa dimasak tauco, enak banget nih masak tauco. Ini kita juga beli kue tiaw ini nanti kita masak, kita goreng pakai sayur pakcoy. Kita beli buah naga supaya kita tetap sehat makan naga. Nah tidak lupa pakai kesukaan orang Indonesia yang paling harum. Kita beli yang kecil dan muda, jadi tidak terlalu menusuk baunya. Ini labu siam, dan ini bumbu untuk sebenarnya untuk bakar-bakar gitu, tapi bumbu ini kita beli bukan untuk bakar-bakar, kita untuk masak jenis makanan yang lain. Toge ini untuk goreng kue tiaw ya teman-teman. Nah jadi kita beli banyak sayuran ini, tujuan kita adalah untuk buat meal plan, mungkin untuk 2 minggu supaya kita memasak lebih mudah. Jadi makannya udah tersedia sayurnya. Nah sebagai seorang wanita yang juga mengurus rumah tangga dan usaha, kita perlu bisa ngatur waktu sebaik mungkin, kapan kita masak, kapan ngurus keluarga, kapan ngurus usaha kita. Pada zaman sekarang kan UMKM pada teriak usahanya sepi, di mana-mana sepi ya teman-teman ya. Kalau di mall-mall, di Tanah Abang, Mangga 2, tempat yang dulunya ramai sekarang udah pada sepi karena orang banyak belanja online. Tapi tidak semua orang jualan online juga laris. Yang penjual di online juga pada teriak-teriak, pada sepi juga. Ada yang sudah 1,5 tahun dia online terus, jualan live streaming, jualannya live streaming, tapi setiap hari itu 8 jam ya, 6 sampai 8 jam, 1,5 tahun berturut-turut, tapi tetap sepi katanya. Penontonnya paling banyak 15 orang, itu pun pernah sampai turun sampai di bawah, sampai 0 gitu ya, sampai sama sekali nggak ada yang nonton karena dia kan live-nya mungkin 8 jam itu berturut-turut juga. Nah yang saya mau beri pesan di sini adalah kenapa dagangan itu pada sepi, padahal sebagian orang di pihak yang lain banyak juga dagangannya ramai banget. Contohnya Richard Lee kemarin itu, Dr. Richard Lee jualan bisa dalam kurang dari 24 jam bisa 41 miliar. Untuk produknya mahal ya, skincare-nya mahal, hampir 2 juta satu paket gitu kan, dan kurang dari 5 menit bisa terjual 200 juta tuh, saya perhatikan menitnya. Juga Mami Louise juga jualan sampai 15M dalam waktu 6 jam. Nah kenapa banyak yang jualannya rame, di pihak lain sepi? Nah saya kira itu karena brandingnya teman-teman. Kalau kita jual yang barangnya sudah bagus, brandnya pasti banyak yang beli gitu loh. Jadi untuk membuat usaha kita laris bukan hanya jualan, tapi brandnya harus kita bangun. Kalau brand kita sudah bagus, meskipun harganya tinggi
pasti orang akan mencari brand kita. Bisa teman-teman perhatikan dalam kehidupan kita semua, barang yang lebih mahal, lebih tinggi harganya, kalau layanannya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus, komitmen pengusahanya ya, komitmen perusahaannya, pasti kita pilih yang lebih mahal. Karena kita sebenarnya customer tuh maunya nyaman dan pasti gitu loh. Jadi jangan kita beli tapi kita khawatir mutunya, kita khawatir barangnya sampai nggak ke kita gitu kan, dan kita kesel sama pelayanannya yang jutek gitu. Jadi teman-teman kalau punya bisnis itu jangan hanya mengejar omset, tapi bangun brandnya itu loh. Karena kalau brand kita udah bagus, ujung-ujungnya omset yang besar tuh akan nyusul gitu teman-teman. Nah kalau misalnya kita jualan banyak tapi orang hanya sekali pakai, dia tidak ada repeat order, nggak ada gunanya juga. Nah teman-teman yang sesama pelaku UMKM, coba komen ya di bawah kalau misalnya ada saran-saran yang lain gimana supaya UMKM ini bisa semakin maju, selain dari pemerintah yang juga turut hadir membantu UMKM ini, mempermudah UMKM jualan ya. Jadi selain itu dari kita sendiri sebagai pengusaha juga harus berusaha gitu teman-teman, apa yang bisa kita usahakan supaya semarak lagi ekonomi Indonesia, terutama di kalangan UMKM ya, supaya rame-rame lagi toko semua. Semoga kita semua usaha kita berjalan lancar, kita hidup tenang, damai ya teman-teman, dan juga sejahtera. Terima kasih.